wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Angel Amanda Putri Lestari dengan NPM 69 dan teman saya Ali Aisyah Maharani dengan NPM 81. Saya Clarissa Putri Azira dengan NPM 71. Baiklah, hari ini kami akan menyampaikan hasil observasi mengenai aktivitas pedagang kaki lima di kawasan Pantai Panjang Bengkulu serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Pantai Panjang dengan garis pesisir yang panjang dan pasir yang landai bukan hanya ruang rekreasi bagi warga Bengkulu, tetapi juga saksi sejarah panjang internasional sosial ekonomi di tepi laut. Sejak masa kolonial, kawasan pesisir Bengkulu telah menjadi pusat aktivitas karena posisi strategisnya bagi perdagangan dan kehadiran benteng-benteng kolonial. Dari konteks ilmiah, ruang-ruang publik di tepi pantai mulai dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk berbagai aktivitas ekonomi informal. Istilah pedagang kaki lima sendiri berakar dari regulasi masa kolonial dan Inggris yang menetapkan lebar trotoar atau kaki lima untuk pejalan. Lalu, ruang di pinggir jalan itulah yang perlahan dimanfaatkan para penjual kecil sehingga muncul kebiasaan menjajakan dagangan di tepi jalan atau pantai. Pandangan historis ini menjelaskan mengapa pedagang di pinggir pantai menjadi bagian tak terpisahkan dari wajah Pantai Panjang. Seiring perkembangan kota dan meningkatnya kunjungan wisatawan, aktivitas pedagang kaki lima di sepanjang Pantai Bengkulu menguat dan berterstruktur secara sosial. Banyak yang menjual jajanan khas, minuman segar, serta kerajinan lokal yang mudah dinikmati pengunjung saat bersantai menunggu senja. Berbagai penelitian lapangan dan skripsi lokal menunjukkan bahwa pedagang di kawasan ini seringkali didominasi oleh pelaku usaha mikro, khususnya perempuan yang mengandalkan penghasilan harian dari wisatawan lokal dan penduduk sekitar. Peran mereka bukan hanya ekonomi tetapi juga kultural, karena citra kuliner pinggir pantai atau memis, sate, gorengan, minuman tradisional banyak dikaitkan dengan pengalaman berwisata di Pantai Panjang. Perkembangan infrastruktur seperti pembentukan pedestrian, pemasangan gazebo, dan penataan fasilitas turut memengaruhi pola usaha. Beberapa pedagang mengubah tenda sederhana menjadi gerai sementara yang lebih rapi. Sementara yang lain menyesuaikan produk agar lebih menarik bagi segmentasi wisatawan. Dalam beberapa dekade terakhir, dinamika antara upaya penataan tata ruang wisata dan kebutuhan hidup para pedagang kaki lima menimbulkan tantangan kebijakan. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pariwisata berkali-kali merancang program penataan kawasan, termasuk penataan PKL, pengelolaan sampah, sanitasi, dan fasilitas publik, dengan tujuan meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung sekaligus menjaga kelangsungan mata pencarian warga lokal. Dokumen studi pengembangan pariwisata dan beberapa peraturan daerah menekankan pentingnya pendekatan yang partisipatif, bukan sekedar pengusuran melainkan penataan yang memberi ruang usaha yang lebih layak, pelatihan kewirausahaan, serta zonasi kuliner yang mengakomodasi pedagang informal. Proses ini masih berlangsung dan kerap memicu perdebatan antara pelestarian identitas lokal atau kuliner dan suasana PKL, dan tuntunan estetika atau keamanan destinasi wisata modern. Pantai Panjang merupakan salah satu ikon wisata Bengkulu yang banyak dikunjungi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah. Kehadiran pedagang kaki lima di sekitar pantai memberikan warna tersendiri karena mereka berperan penting dalam memenuhi kebutuhan wisatawan, mulai dari makanan, minuman, hingga pernak-pernik khas Bengkulu. Namun, di balik manfaatnya, aktivitas pedagang kaki lima juga menimbulkan beberapa persoalan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan kebersihan, kerapian tata ruang, dan kenyamanan pengunjung. Hasil dari observasi kami menunjukkan bahwa kawasan di Pantai Panjang Kota Bengkulu ini merupakan perdagangan sektor yang menjual berbagai perdagangan. Yang pertama yaitu ada aksesoris, oleh-oleh khas Bengkulu, makanan cepat saji, serta minuman-minuman segar. Yaitu di sini juga
juga, hasil observasi ini menemukan dampak positif bagi lingkungan. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja yang informal, memunculkan suasana yang lebih harmonis dan dinamis serta menarik, serta yang ketiga adalah memberikan dampak yang positif yaitu mengenai peningkatan perekonomian serta mengurangi dampak pengangguran di Provinsi Bengkulu khususnya di kawasan Pantai Panjang. Dari kegiatan sosial ini kita dapat mendapatkan dampak positif dari kegiatan ini. Yang pertama, Pantai Panjang juga menjadi asas pariwisata bagi Provinsi Bengkulu. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja yang informal. Yang ketiga, menciptakan Pantai Panjang lebih dinamis serta menarik untuk dikunjungi wisatawan. Namun, dari hasil pengamatan, kami juga menemukan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pedagang kaki lima. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, masalah kebersihan lingkungan. Masih banyak sampah plastik, sisa makanan, dan bungkus minuman yang tercecer di sekitar pantai akibat kurangnya kesadaran pedagang dan pengunjung. Yang kedua, ketidakteraturan tata ruang. Sebagai pedagang, mendirikan lapak di tempat yang tidak semestinya sehingga mengganggu pemandangan dan akses pejalan kaki. Yang ketiga, potensi pencemaran lingkungan, terutama dari limbah makanan dan penggunaan plastik sekali pakai yang menumpuk di area wisata. Oleh karena itu, keberadaan pedagang kaki lima di Pantai Panjang perlu dikelola dengan baik. Misalnya, dengan menyediakan tempat sampah yang memadai, area khusus berdagang, serta aturan yang mengatur kebersihan dan kerapian. Dengan begitu, keberadaan pedagang kaki lima dapat tetap mendukung ekonomi masyarakat tanpa merusak lingkungan sekitar. Rumusan masalah. Permasalahan utama yang dihadapi pedagang kaki lima (PKL) di Pantai Panjang Bengkulu adalah ketidakteraturan dalam penataan kawasan wisata. Banyak pedagang yang berjualan secara spontan dengan lapak sederhana tanpa memperhatikan aspek kerapian, sanitasi maupun zonasi wisata. Kondisi ini menimbulkan kesan semrawut bagi wisatawan, berpotensi menurunkan kenyamanan dan bahkan dapat mengurangi daya tarik wisata jangka panjang. Selain itu, permasalahan lain adalah keterbatasan akses pedagang terhadap fasilitas resmi dari pemerintah daerah seperti izin usaha, listrik, air bersih, dan tempat penampungan sampah. Situasi ini membuat keberadaan PKL sering dianggap sebagai masalah kota oleh otoritas, padahal mereka berperan penting dalam ekonomi, kerakyatan, dan identitas kuliner pantai. Untuk penyelesaiannya yaitu untuk mengatasi masalah penataan, pemerintahan daerah bersama komunitas PKL dapat membuat zonasi khusus kuliner dan kerajinan di sepanjang Pantai Panjang. Lapak-lapak semi permanen dengan desain seragam bisa disediakan untuk menjaga estetika kawasan. Sementara aturan kebersihan dan jam operasional ditetapkan agar aktivitas dagang tidak mengganggu kenyamanan wisatawan. Model pengelolaan operasi atau pengpayudan perdagangan dapat dijalankan untuk mengkoordinasikan iuran kebersihan, perawatan fasilitas, serta penyaringan konflik antar pedagang. Dengan demikian, keberadaan PKL tetap terjamin, tetapi dalam tatanan yang lebih tertib dan profesional. Rumusan masalah dari sisi kebijakan, permasalahan yang muncul adalah tarik-menarik antara kebutuhan penataan destinasi wisata yang tertib, indah, dan bersih dengan hak pedagang kecil untuk mencari nafkah. Pemerintah daerah menghadapi dilema jika dilakukan penertiban ketat. Dikhawatirkan mengurangi mata pencaharian ratusan pedagang. Sebaliknya, jika dibiarkan tanpa aturan, kualitas Pantai Panjang sebagai destinasi unggulan akan menurun. Kurangnya model pengelolaan terpadu yang melibatkan pedagang, masyarakat lokal, pemerintah, serta pelaku wisata menjadi akar masalah yang hingga kini belum tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pendekatan yang baik dan adil, partisipatif, dan berkelanjutan agar keberadaan PKL tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian integral dari daya tarik Pantai Panjang.
Maka dari itu, penyelesaiannya adalah pada level kebijakan. Dibutuhkan strategi kolaboratif yang menyeimbangkan antara penataan kawasan wisata dan keberlangsungan usaha PKL. Pemerintah daerah bisa menerapkan kebijakan win solution berupa legalisasi pedagang yang memenuhi standar keberhasilan dan keamanan sambil tetap menjaga daya tarik Pantai Panjang sebagai destinasi unggulan. Pendekatan partisipatif ini di mana pedagang dilibatkan langsung dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan. Sangat penting agar regulasi tidak sekedar menjadi instruksi dari atas tetapi hasil musyawarah bersama. Dengan pengelolaan yang adil dan inklusif ini, pedagang kaki lima tidak lagi dipandang sebagai pengganggu tata ruang, melainkan sebagai mitra strategis dalam membangun citra wisata Pantai Panjang yang berdaya saing tinggi. Rumusan masalah aspek sosial ekonomi juga menjadi bagian dari problematika PKL di Pantai Panjang. Sebagian besar pedagang menggantungkan hidup pada pendapatan harian yang tidak menentu, sangat bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Ketika terjadi penurunan wisata, misalnya karena faktor cuaca buruk, pandemi, atau kebijakan penertiban, pedagang mengalami kesulitan ekonomi serius. Selain itu, kurangnya keterampilan manajemen usaha dan pemasaran menyebabkan usaha mereka sulit berkembang menjadi lebih kompetitif. Padahal kuliner khas dan produk lokal yang mereka tawarkan berpotensi menjadi ikon wisata jika dikelola secara profesional. Permasalahan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara potensi besar sektor informal dan keterbatasan dalam dukungan kelembagaan. Penyelesaian dari sisi sosial ekonomi, pelatihan, kewirausahaan, manajemen usaha mikro, dan promosi digital dapat diberikan kepada pedagang untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Pemerintah dapat menggandeng penurunan tinggi lokal maupun komunitas kreatif untuk melatih pedagang dalam hal-hal branding, packing, dan pemasaran melalui media sosial. Selain itu, penguatan modal usaha melalui akses kredit mikro atau UMKM dengan bunga rendah dapat membantu pedagang meningkatkan kualitas layanan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan PKL, mengurangi ketergantungan pada fluktuasi wisata musiman, serta menjadikan mereka sebagai pelaku ekonomi yang lebih mandiri. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa pedagang kaki lima di Pantai Panjang Bengkulu memiliki peran penting bagi masyarakat dan pariwisata. Namun, perlu adanya kesadaran bersama agar dampak negatifnya tidak merusak kelestarian